Pernah kepikiran ya, gimana sih caranya ngajarin suatu masalah yang skalanya sebesar kota? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu metode pengajaran yang keren banget, yang bisa mengubah siswa jadi pemecah masalah di dunia nyata. Dan studi kasus kita kali ini, wah, topiknya gede banget, urbanisasi. Oke, kita mulai dari pertanyaan besarnya dulu ya. Gimana caranya kita ngajarin sesuatu yang begitu rumit, begitu berlapis, kayak pertumbuhan sebuah kota? Udah pasti, metode belajar yang cuma ngandelin buku teks kayaknya nggak bakal cukup deh. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bagi jadi 5 tahap. Mulai dari memicu pertanyaan, terus kita lanjut perburuan informasi. Habis itu menghubungkan titik-titik, lanjut lagi dari ide menjadi aksi, dan terakhir kita ambil pelajaran sebenarnya. Anggap aja ruang kelas itu semacam laboratorium ide, di mana penemuan itu terjadi tahap demi tahap. Kita mulai dari tahap pertama, memicu pertanyaan. Kenapa ini penting? Soalnya, proses belajar yang beneran dalam itu nggak pernah loh dimulai dari jawaban yang udah disiapin, tapi justru dari sebuah pertanyaan yang kuat, yang bikin kita penasaran banget. Jadi gurunya tuh nggak mulai dengan ngasih seabrek fakta, tapi dengan mancing pakai pertanyaan kayak gini. Kenapa sih kota bisa jadi sepadat ini? Terus dampaknya apa buat kita semua dan buat pemerintah? Pertanyaan ini tuh langsung ngerucutin topik yang super luas jadi sebuah investigasi yang bisa dikerjain sama para siswa. Inilah titik awalnya. Prosesnya itu dimulai dari hal yang simpel. Nonton video singkat soal kota yang super sibuk. Tapi dari sini, peran siswanya langsung berubah. Mereka bukan lagi penonton pasif. Mereka jadi peserta aktif yang langsung diskusi di kelompok kecil, mulai ngebentuk opini awal, dan rasa penasaran mereka pun langsung klik, nyala. Oke, sekarang kita masuk tahap kedua, perburuan informasi. Nah, disinilah para siswa berubah peran jadi kayak detektif. Misi mereka gampang, kumpulin semua petunjuk yang dibutuhin buat mecahin misteri urbanisasi ini. Nah, yang bikin tahap ini keren banget itu sumber informasinya yang macam-macam. Siswa nggak cuma baca buku, mereka belajar nganalisis berbagai jenis bukti, mulai dari grafik data, artikel berita, foto-foto, bahkan sampai studi kasus dari kota lain. Dan mereka juga bikin survei kecil-kecilan ke keluarga mereka sendiri. Ini kan melatih mereka jadi pemikir kritis yang bisa ngolah info dari mana aja, persis kayak di dunia nyata kan? Di tahap inilah biasanya momen aha itu muncul. Para siswa harus paham konsep intinya. Ada faktor pendorong yang bikin orang pergi dari desa, dan ada juga faktor penarik yang bikin kota kelihatan menggiurkan. Pas mereka udah bisa misahin informasi kayak gini, mereka mulai ngeliat, oh ini toh polanya, ini alasan dibalik pergerakan jutaan orang. Sekarang, kita sampai di tahap 3, di mana semua kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Disinilah potongan-potongan info yang tadinya mencar-mencar, itu mulai dirangkai jadi satu gambaran utuh tentang masalah urbanisasi. Ini baru namanya proses analisis yang sesungguhnya. Coba kita lihat deh, konsep urbanisasi yang tadinya abstrak, sekarang dipecah jadi masalah-masalah yang konkret banget. Macet, sampah, perumahan. Ini bikin masalahnya jadi kena dan relevan sama kehidupan mereka sehari-hari. Bukan lagi sekedar teori yang jauh di awang-awang. Nah, ini nunjukin gimana alur berpikir para siswa dibentuk. Mereka membangun rantai sebab akibat kayak gini. Mereka jadi paham kalau macet itu bukan sekedar masalah, tapi sebuah akibat dari sesuatu yang lain. Mereka dilatih untuk nggak cuma lihat gejalanya, tapi melacaknya sampai ke akar masalahnya. Keren kan? Oke, ini nih bagian favorit saya. Kita pindah gigi. Dari yang tadinya cuma nganalisis masalah, sekarang kita merancang solusi. Di sini, para siswa nggak cuma jadi analis, tapi mereka naik level jadi pencipta, jadi inovator. Coba lihat betapa beragam dan kreatifnya hasil kerja mereka. Ada yang bikin kampanye poster, ada yang bikin proposal teknis buat Smart City, bahkan sampai simulasi rapat Dewan Kota segala. Ini nunjukin kalau kreativitas mereka itu, wah, nggak ada batasnya kalau dikasih ruang yang tepat. Coba bayangin deh, siswa pulang ke rumah terus cerita soal ide kayak gini. Kutipan ini walau cuma contoh, nunjukin betapa nyata dan inovatifnya solusi yang bisa lahir dari model belajar kayak gini. Ini udah bukan sekedar tugas sekolah, ini tuh cikal bakal inovasi beneran. Akhirnya, kita sampai di tahap kelima, tahap terakhir. Tapi, jangan salah, ini bukan cuma sekedar penutup loh. Justru ini adalah momen di mana pembelajaran yang sesungguhnya itu terjadi. Inilah tahap refleksi dan pertumbuhan. Refleksi di sini tuh bukan cuma bengong ya. Ini adalah sesi di mana mereka secara sadar membedah proses belajar mereka sendiri. Kemampuan buat merefleksikan pekerjaan kayak gini tuh skill yang kepake banget. Nggak cuma di sekolah, tapi nanti pas kerja juga. Dan ini dia hasil akhirnya yang paling berharga.
Metode ini tuh nggak cuma ngajarin siswa apa yang harus dipikirkan, tapi yang jauh lebih penting, bagaimana cara berpikir. Skill kayak berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi, itu kan bekal yang nggak akan pernah kadaluarsa. Jadi, intinya apa? Tujuan akhir dari semua ini tuh jauh melampaui sekedar nilai bagus di rapor. Tujuannya adalah buat ngasih peralatan atau toolkit ke generasi penerus kita, biar mereka siap menghadapi tantangan dunia nyata yang makin hari makin kompleks. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Coba deh bayangin, masalah besar apa lagi yang bisa kita pecahkan di lingkungan kita, di negara kita, atau bahkan di dunia kalau kita semua dilatih untuk belajar dan berpikir dengan cara seperti ini?